squamosine ini mampu menghambat transportasi elektron pada sistem respirasi sel hama serangga ya, yang menyebabkan hama serangga tidak dapat menerima nutrisi dari makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Jadi artinya gini ya teman-teman sahabat tani. Oke, tunggu saya ambil contohnya dulu ya. Oke, selamat siang teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Mohon maaf sebelumnya teman-teman sahabat tani kalau suara saya kedengaran agak serak-serak ya, karena beberapa hari ini saya kurang enak badan ya. Di kesempatan yang baik ini saya akan membuat pestisida dari bahan yang sangat murah meriah ya. Nah, apa itu bahannya? Oke, kita buka dulu dari bungkusan plastik ini ya. Ini tadi sudah saya timbang, lebih kurang itu beratnya 1 on lebih ya. Nah, oke, kita buka dulu. Nah, ini teman-teman sahabat tani, ini bungkusannya tadi sudah saya buka, dan bahan di dalam plastik tadi adalah ini ya. Dari kulit bawang merah, kulit bawang putih, terus kulit seperti kunyit. Nah, pokoknya bumbu-bumbu masak itu ya. Terus ini ada juga seperti apa namanya, tangkai cabai ya, dan masih banyak ini ya. Nah, jadi kalau terutama pada ibu-ibu rumah tangga pas lagi selesai memasak itu ya, dari bumbu-bumbu dapur itu, nah kulit-kulitnya itu jangan dibuang ya, karena bisa dibuat untuk bahan pestisida nabati ya, atau pestisida organik ya. Nah, dari semua bahan ini kandungan kimiawinya adalah flavonoid, polifenol, saponin, terpenoid, alkaloid, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, diantaranya seperti zat squamosine ya. Squamosine ini mampu menghambat transportasi elektron pada sistem respirasi sel hama serangga ya, yang menyebabkan hama serangga tidak dapat menerima nutrisi dari makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Jadi artinya gini ya teman-teman sahabat tani. Oke, tunggu saya ambil contohnya dulu ya. Baik teman-teman sahabat tani, ini adalah bibit pepaya saya yang saya cabut untuk sebagai contoh ya. Jadi seperti ini. Tanaman yang sudah selesai kita aplikasi semprot dengan pestisida nabati yang bahannya dari limbah dapur ini, maka hama seperti ulat, jangkrik, belalang, dan hama yang lainnya ya. Nah, setelah memakan daun ini ya, nah seperti ini ya. Nah, itu sama halnya mereka itu tidak memakan ya, karena mereka tidak dapat menyerap nutrisi yang terkandung di dalam daun tersebut ya. Nah, jadi lama kelamaan ya mati ya, karena cuman mulutnya aja yang makan ya kan, tapi semua nutrisi nggak bisa diserapnya oleh tubuhnya begitu ya. Nah, paham ya teman-teman sahabat tani ya. Nah, itulah kelebihan dari zat squamosine tadi ya. Oke, kita sekarang lanjut ke cara pembuatan ya. Nanti dosis aplikasi saya terangkan di belakang video ya. Nah, untuk cara pembuatan, tunggu saya ambil gelas takar saya dulu ya. Baik teman-teman sahabat tani, untuk cara pembuatannya sendiri itu sangat mudah banget ya. Bahkan ibu-ibu rumah tangga sangat bisa untuk membuatnya ya. Jadi untuk yang pertama-tama, Anda kumpulkan dulu limbah ini ya, kulit bawang merah, bawang putih, kulit kunyit, laos, dan sebagainya ya, bumbu-bumbu dapur itu, seperti tangkai cabai itu juga bisa ya. Nah, semua bahan ini kumpulkan sebanyak lebih kurang 1 on ya. Nah, setelah itu rebus air dengan menggunakan panci ya. Nah, rebus sebanyak 2 liter ya. Nah, itu udah saya takar airnya sebanyak 2 liter ya, dengan gelas takar ukuran 1 liter ya ini. Nah, ini adalah gelas takar ukuran 1 liter ya. Nah, setelah itu rebus airnya hingga mendidih ya teman-teman sahabat tani. Untuk merebusnya sendiri bisa menggunakan kompor minyak tanah atau kompor gas ya. Kalau saya lebih memilih ini menggunakan kayu ya.
karena nanti abu dari hasil pembakaran kayu tersebut bisa juga kita buat untuk pupuk ya. Nah, nanti akan saya buatkan videonya cara membuat pupuk dari abu bekas bakaran kayu ini ya. Nah, oke, kita tunggu dulu sampai mendidih ya. Baik teman-teman sahabat tani, itu sebentar lagi airnya sudah mendidih ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, maka dari itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman sahabat tani yang sudah mensubscribe dan sudah berlangganan di channel ini ya. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini ya. Dengan adanya dukungan dari teman-teman semua, maka channelnya Petani Subsisten ini bisa berbagi ilmu seputar ilmu pertanian ya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman sahabat tani, ini airnya sudah mendidih ya. Untuk yang pertama-tama, masukkan deterjen atau sabun krim ya. Nah, 1 sampai 2 sendok ya, baru aduk-aduk secara merata ya. Nah, sabun ini itu opsional ya, dalam artian bisa menggunakan bisa tidak ya teman-teman sahabat tani. Kalau tidak mempunyai sabun krim atau sabun deterjen, tidak menggunakan tidak apa-apa ya. Nah, untuk tahap yang kedua, kita masukkan bahan dari limbah dapur tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, baru kita aduk-aduk terus selama 2 menit ya. Baik teman-teman sahabat tani, ini perebusannya sudah selesai ya. Nah, mulai dari sekarang khususnya ibu-ibu rumah tangga, kalau selesai memasak, terutama pada limbah-limbah dapur itu jangan dibuang ya. Nah, kumpulkan karena ini sangat bermanfaat bagi tanaman ya. Bisa dibuat pestisida ya, yang sangat bermanfaat buat tanaman di pot ya. Biasanya sih ibu-ibu rumah tangga sangat gemar menanam seperti cabai rawit, tomat dan lain sebagainya itu di dalam pot ya. Dan ini nantinya ampasnya ini jangan dibuang karena ini bisa jadi pupuk kompos bagi tanaman kita ya, terutama tanaman di polybag ya. Nanti taburkan di sekeliling tanaman tersebut ya. Nah, ini nantinya jadi pupuk organik ya. Nah, ini cairan yang sudah saya saring ya. Ini sebagai contoh saya taruh di gelas karena yang ini masih panas. Nah, warnanya seperti ini ya, kecoklat-coklatan ya. Dan untuk dosis semprotnya nanti untuk fase vegetatif itu dimulai dari 2 cc sampai 5 cc paling banyak per liter air ya. Nah, untuk dosis semprot fase generatif itu dimulai 5 sampai 15 cc per liter air ya. Dan untuk dosis kocornya itu dimulai dari 5 cc sampai 20 cc per liter air ya. Itu untuk skala kecil ya, untuk skala polybag. Sedangkan untuk skala besar atau skala di lahan luas ya, untuk dosis semprotnya 200 sampai 250 cc per 16 liter air ya, atau 1 tangki itu ya. Nah, oke, segitu dulu video dari saya teman-teman sahabat tani. Semoga bisa bermanfaat ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.